Film festival dikenal sebagai wadah yang mempersatukan para sineas dan para peminat film dari seluruh penjuru dunia. Hal ini disebabkan karena adanya penayangan-penayangan film yang sifatnya menarik, non-eksklusif. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, OTT dan layanan-layanan streaming di Indonesia kian berkembang dan membuat film-film festival tersebut menjadi dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Oke, sit down and buckle up karena hari ini kita bakal membahas film-film festival yang sedang menggila secara online. Selamat datang di podcast 3 Babak. Aku Andres, di sini sebagai host dan creative writer intern, dan hari ini aku langsung ditemani oleh ayah dan ibu dari studio Antelope ya, teman-teman ya. Mungkin boleh kenalin diri dulu, kakak-kakak sekalian. Ya, halo semuanya. Kenalin gue Jason Iskandar, bisa dipanggil Jason. Gue di sini sebagai founder, CEO, dan juga ngurusin hal kreatif di Studio Antelope. Halo, gue Florence Giovanni, biasa dipanggil Florence. Gue di sini founder Studio Antelope bareng Jason dan juga Chief Content Officer. Tapi di project-project gue biasa jadi produser. Wow, and I'm just an intern. Hanya seorang anak yang magang. Permisi, saya menumpang, ayah, ibu. Nggak hanya dong. Iya, kita semua mulai dari magang. Iya sih, ya, we all gotta start somewhere. Oke, Bahas apa kita hari ini? hari ini paling kita ya tanpa cipika-cipiki lebih lama lagi, kita akan bahas, kita mulai dulu dari rekomendasi film-film dari yang festival film. Jadi film-film festival yang bisa ditonton secara online gitu kan? Ya, betul, Oke. lebih tepatnya seperti itu. Berarti yang ada di streaming platform, ya, oke. Yang bisa diakses online. Dan ini boleh siapapun dulu yang mulai, mungkin siapa yang mulai? Oke. Yaudah, gue dulu kali ya. Oke, boleh. Atau Mungkin- Sweet dulu? Nggak usah dah. Ya mungkin gue bisa mulai dari yang apa nih ya, film paling inilah paling babon bisa jadi kayak film cuma lumayan legendaris dan gue nontonnya kebetulan di Mubi waktu itu. Judulnya The Scent of Green Papaya, film Vietnam dari sutradara Vietnam yang lahir di Prancis kalau nggak salah, atau lahir di Vietnam kemudian tapi yang pasti tumbuh besar di Prancis. Nama direkturnya Tran Anh Hung. Ya film ini pemenang Camera d'Or waktu itu. Jadi Camera d'Or adalah penghargaan dari Festival Film Cannes buat film debut. Jadi film pertama Nice. yang diputar eligible buat Camera d'Or gitu. Dan ini film yang pemenang Camera d'Or waktu itu. Bisa Tahun ditonton- berapa ya? Wah, tahun 90-an sih yang pasti. Oke. Film-film 90-an. lama. Maksudnya film-film udah termasuk film lama. Oh wow, udah jadul ya? Film jadul dan filmnya bisa dibilang kayak hampir nggak ada cerita yang 3 babak atau cerita yang clear gitu. Cerita konkret tentang ya. keseharian seorang perempuan apa namanya, masih muda, masih kecil gitu. Dia bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah rumah. Dan di rumah ini ada satu keluarga yang dia serve. Terus kemudian kita melihat kesehariannya gitu lah, kesehariannya. Cuman yang bikin film ini spesial sebenarnya kayak apa namanya, language atau bahasa sinema yang dipakai oleh si pembuatnya gitu. Karena filmnya kontemplatif. Terus kayak lu berasa sedang mendengar apa, sedang meditasi gitu. Kayak ibaratnya lu lagi, kalau kita meditasi kan kita biasa dibantu dengan alat apa namanya, singing bowl yang tong Iya, yang teng, kurang lebih kayak beat filmnya atau pace filmnya tuh kayak lu lagi mendengarkan itu teng. Oh, ini menarik nih, jadi menarik. semacam lu Efeknya menenangkan. menonton itu semacam meditasi gitu. Oke, mungkin kalau lagi stressful day gue bisa nonton film itu kali ya. Bisa banget sih. Maksudnya filmnya akan menurut gue punya efek. Sayangnya gue belum pernah nonton ini di layar lebar yang gue yakin Proper. sensasinya beda banget terus nonton di layar lebar. Karena kebetulan kemarin pas yang di Far East Film Festival gue menonton satu film Zhang Yimou yang waktu itu udah pernah ditonton di layar kecil dari DVD, judulnya Rise the Red Lantern. Tapi kemudian pas ditonton di layar lebar, Oh, wow. wah sensasinya Beda ya? beda banget. Lebih bombastis. Beda banget. Benar-benar kayak lu merasakan experience yang berbeda gitu. Gue yakin ini contoh si apa namanya, The Scent of Green Papaya ini salah satu contoh film yang kalau lu tonton di layar lebar akan
punya Cinema experience experience-nya yang beda akan gitu. dapet Pasti gitu beda ya. banget, lebih beda. Soalnya bukan cuma pace aja, kayak banyak hal-hal detail yang ada di dalam filmnya tuh yang membuat lo apa namanya? Ya tadi kayak berasa lagi meditasi gitu. Ada banyak Iya. hal kecil yang kita lakukan sehari-hari cuma di situ di capture dengan detail gitu. Yes. Kayak misalnya lo lagi tiduran di tanah, terus lo ngeliatin semut lagi jalan gitu. Kayak kan hal yang biasa sering kita lakukan di sehari-hari Yang gitu. kecil dan Tapi banal, ini di capture. tapi- yes. Jadi ya meditatif banget. Ya bayangin kalau bisa emang di view di big screen ya. I mean maksudnya kayak aku dengan background aku yang film student juga selalu diajarin sama dosen, cinema should be enjoyed in the big screen, not only in your phone atau laptop karena it's just different gitu loh. Bahkan beberapa dosen juga ada yang bilang tuh kayak it's an insult to watch a film di HP gitu karena kayak ya itu cuman pocket experience doang gitu. Janganlah kalau bisa memang ada kesempatan atau privilege nonton di big screen. Ya. So, aku setuju banget sih harus di big Cuma screen. kan memang masalahnya di Indonesia agak sulit ya buat Sulit. dapat akses menonton iya. itu di layar lebar gitu. Jadi ya, ya kalau We just gue sih make prinsip do. gue begini sih kalau soal itu kayak ketika lo bisa menonton, kalau ketika itu hanya tersedia di layar kecil atau di layar streaming platform ya maka tontonlah karena Ya, lo akan nggak apa-apa. karena tetap lo bisa mempelajari sesuatu dari situ Pasti. gitu. Tapi begitu ada kesempatan untuk penonton itu di biggest screen possible, Gas. jangan sia-siakan buat melakukannya gitu. Iya, why not maksudnya kan. Ngomong-ngomong soal tadi cinematic experience, gue pernah nonton salah satu interview dari si sutradara ini, sutradara Vietnam ini, dan dia di interview itu kalau nggak salah dia mengisi masterclass di Singapura gitu, dan di masterclass itu dia bilang bahwa ya menurut dia sinema itu udah banyak banget dieksplor kan segala macamnya, cuman jangan banyak orang lupa bahwa sinema itu sebenarnya adalah language gitu, adalah bahasa. Iya. Dan keindahan dari sebuah bahasa adalah dari grammarnya, dari pilihan diksinya Diksi. gitu, dan itu yang menurut gue tercermin sekali dari film ini gitu. Ini filmnya tentang kayak berpuisi gitu, kayak Iya, keindahannya adalah di keindahan bahasa sinemanya gitu, Yang keindahan cara simetrikanya. bertuturnya, Ya, terus diksi, ibaratnya diksi yang dipakai gitu, grammarnya. Wah, jadi Apa tertarik namanya? nih. Sama sih, Bunyi-bunyian. soalnya kebetulan belum Penasaran loh. nonton. Apa tadi? The Scent of The Green Scent of Green Papaya. Papaya. Oke. Ini berarti settingnya tadi kan sempet Watchlist. dikasih tahu sutradaranya di Prancis gitu. Iya, Nah, cuman tapi settingnya tuh di settingnya Vietnam berarti. Settingnya Vietnam Vietnam. tahun 50-an. Oke, jadi walaupun filmnya dirilis 90-an, tapi ini periodik gitu ya. Iya, ya, film periodik dan first feature jadi. Dan first feature, ya, oke. Ya makanya dia ya itu kan memang kamera door itu kan sebenarnya Iya, iya. sering dibilang kutukan ya buat sering dibilang kutukan Oh, buat ya? sutradara. Jadi sutradara-sutradara pemenang kamera door tuh dianggap kayak lu terbebani kan sama Iya, karena iya. lu baru First baru feature. film pertama tapi lu di award sama Festival Cannes gitu. Oh, Dan maksudnya jadi kayak penghargaan tertinggi Penghargaan gitu kan. tertinggi untuk film First debut. feature ya, debut. jadi Iya. sebenarnya pada ekspektasinya tinggi gitu. ya. Ekspektasi Iya, lu iya. tinggi gitu dan iya. dan itu akhirnya disebut sering dibilang sebagai kutukan buat sutradara yang pemenang kamera door gitu akan sulit buat terbebani lah Iya di sih, film. kebayang sih kayak film kedua lu mau kayak apa? Film pertama lu udah menang kamera door ya. Cuman kan si Tran Anh Hung ini sutradara Membuktikan. yang membuktikan Oke. bahwa next film keduanya Cyclo kan menang Golden Lion di Venice. Oke. Berarti untungnya dia Jadi dia film nggak pertama gagal lu, dong. film pertama lu pemenang kamera door Kamera di door. Cannes, film kedua lu pemenang Golden Lion Film di ketiga di mana Venice. tuh? Film tiga Di kemana Berlin ya? mungkin atau Film di mana? ketiga Unser Tan Regard di Oke. Cannes. Cuman Oke. kayak nggak menang gitu. Iya, Cuman iya. ya karirnya maksudnya sampai sekarang I think it's Masih- still a good step lah. Maksudnya karirnya kayak sampai sekarang masih pace-nya panjang, ya. oke. Dan masih keliling di festival juga filmnya kan? Oh, Nah, iya, oke iya. banget Oke sih. oke, dia masih di ranah film festival berarti ya. Yap. Oke. sebelum Menarik kepanjangan. Oke oke. Kita lanjut. Ya, Thank you lanjut. banget rekomendasinya. Kita bakal masukin ke watchlist. In fact, aku udah masukin dan masih masih di Nontonnya di Mubi berarti ya. Mubi. Oke. Mungkin kalau Kak Flo sendiri ada rekomendasi yang menarik? Oke, kalau tadi kan mungkin Jason film dari tahun 90-an. Nah, ini film yang masih cukup baru. Judulnya Tiger Stripes. Oh. Ya, pasti kayak mungkin teman-teman juga udah banyak yang nonton karena jadi film Tiger Stripes ini world premiere di Cannes Mandela Critic tahun 2023. Jadi tahun lalu gitu. Kalau sekarang lagi Festival Film Cannes 2024 nih tahun lalu. Nah, tapi filmnya tuh mulai keliling habis dari Cannes dia lanjut. Mungkin bisa dijelasin dulu sama Mandela Critic. Oh iya, saya Mandela Kritik itu jadi kalau di Cannes kan emang banyak, mungkin nanti Jason bisa jamin kalau ada hal-hal yang kayak kurang lengkap gitu. Jadi di Cannes itu selama festival film The Cannes yang selalu diadakan tiap Mei di salah satu kota di Prancis ini kan ada berbagai macam
berbagai macam festival gitu ya. Walaupun yang utamanya kan Festival The Cannes, cuman dia ada Semandela Critic. Nah, Semandela Critic ini tuh diadakan oleh asosiasi kritikus film yang ada di sana dan mereka ini emang menseleksi section film, tersendiri ya lah. bikin section tersendiri gitu. Directors Fortnight ini asosiasi sutradara, mereka bikin Seksi Directors section Fortnight. sendiri gitu, Director Fortnight. Nah, ini yang Tiger Stripe nih masuknya ke Semandela Critic gitu di 2023. Nah, sutradaranya itu namanya Amanda Nelliu dan ini film Malaysia. Ceritanya itu genre-nya itu coming of age dan body horror. Secara genre-nya udah menarik kan. Ceritanya itu ada satu karakter yang masih remaja. Jadi transisi dari anak-anak ke remaja usia 11 12 tahun gitu, SMP, dan namanya Zafa. Nah, Zafa ini tuh sekolah di satu sekolah yang emang Konservatif. mungkin iya semacam pesantren atau bukan pesantren juga sih, tapi konservatif lah gitu di satu daerah yang ada di Malaysia gitu. Dan cewek semua sekolahnya. Dan dia ini di sekolahnya itu kayak salah satu yang paling cepat untuk Menginjak langkah pubertas. ya betul, menginjak langkah pubertas. Dia pertama menstruasi dan ada perubahan-perubahan lah di dirinya gitu, kayak. Dan ternyata situasi ini tuh nggak menguntungkan buat dia di sekolahnya karena ternyata teman-temannya tuh malah ngeledekin dia macem-macem, kayak ngeledekin dia kayak pelacur lah, itulah gara-gara semua Ngeres lah. perubahan yang ada di diri dia gitu. Dan ini tuh kayak berimpact banget sama diri dia Dan tubuh dia ya. Iya, dan tubuh dia jadi nggak nyaman sama dirinya sendiri, dan akhirnya tuh nanti akhirnya ada asosiasinya gitu dengan siluman harimau gitulah. Dia berubah Iya. menjadi siluman Iya. harimau. Dia berubah menjadi siluman harimau gitu. Film ceritanya kurang lebih kayak gitu. Pastinya kalian kalau mau tahu lebih detail bisa nonton. Cuman sebagai perempuan ini sangat relatable banget karena ingat banget waktu masa-masa pertama kali berubah gitu dari yang anak-anak ke remaja. Itu kan kalau perempuan ya kayak ada menstruasi, tumbuh payudara, dan itu tuh kayak nggak nyaman banget rasanya karena kita merasa kayak kita nggak kenal sama diri kita sendiri gitu loh. Ini Yang gue tadinya siapa gitu ya. iya, kayak kita merasa kok kayak badan kita jadi berubah ya. Jadi kayak ada hal-hal yang apalagi menstruasi gitu itu nggak nyaman banget. Kayak kita udah bukan anak-anak lagi nih. Kayak kita udah mulai dianggap dewasa dengan segala perubahan ini. Belum lagi itu fisik doang. Ya. Selain itu ada perubahan hormon. Yang itu juga kita jadi lebih sensitif dan lain-lain. Itu kayak bener-bener gak nyaman dan jadi bisa relate banget sama karakter yang ada di situ gitu. Apalagi dengan ngelihat pressure yang ada di sana ya. Mungkin waktu itu kayak aku beruntung karena itu terjadi aku tinggal di Jakarta dan kota besar gitu. Jadi kayak nggak terlalu ada hal gimana sih. Tapi kalau aku ngebayangin aku di posisinya Zafa, itu akan jadi sangat berbeda dengan segala pressure yang ada di Pasti society. berat banget sih. Gitu. Jadi kayak menarik banget sih. Dan Bisa ditonton di mana? oh, di Netflix. Netflix, Sekarang udah teman-teman. tayang di Netflix. Dia didistribusi di banyak banget sih. Karena emang dia ditayangin di banyak festival dan setelahnya pun dia jadi didistribusin di banyak banget negara gitu. Dan fun iya. fact, walaupun itu produksian Malaysia, dia itu kalau nggak salah, kalau aku dengernya Iya. dia di band di Malaysia. Betul, dia Tapi di band. diterima sama seluruh dunia. Iya, bener banget Flo sih. yang pernah ikut kayak Study case studies. case, benar-benar waktu itu Ah. karena aku kan buat project yang aku lagi develop First Breath After Coma, aku ikutan workshop Ties That Bind dan film ini juga ikutan workshop Ties That Bind edisi sebelumnya gitu, Oh, edisi I yang see. beberapa tahun sebelumnya. Jadi waktu itu project ini sempat dibawa Tiger Stripes-nya Tiger nih. Stripes sempat dibawa jadi study case pas aku workshop dan jadi waktu itu ada produsernya sih dan beberapa co-produsernya ngejelasin lah tentang gimana mereka menginisiasi project ini, terus challenge-nya dan ini juga co-productions dengan 8 negara kan total Iya, gitu. betul. Ya, sampai akhirnya gimana pas mau didistribusin di Malaysia, dia akhirnya di ban gitu. Aku juga sempat dengar dari temen filmmaker Malaysia. Itu ya, heartbreaking banget sih. Iya, kenapa film ini kayak bisa diterima di seluruh dunia, tapi kok di Malaysia sendiri malah nggak bisa gitu. Karena Malaysia mau mensensor, tapi sutradaranya merasa ini bukan film dia nih kalau disensor dengan cara kayak gini. Ya jujur, Ya. Amanda Nelliu, Malaysia doesn't deserve you. Dan Malaysia tuh juga, iya bener. Malaysia sama kayak Indonesia. Bisa dipotong buat TikTok. Oh bisa banget. Malaysia tuh kayak censorship-nya sama kayak Indonesia, self censor Iya. gitu. Jadi kayak ya gitu sih. Kayak jadi pasti nggak nyaman juga buat filmmaker ya kan. Karena ini bukan film dia lagi kalau dia harus sensor sedemikian rupa gitu. Dan aku dengar juga nih fun fact lagi dari kan aku kan sempat ada pengalaman nonton Tiger Stripes. Wah, ini Kamu juga- nonton di mana? Aku di big screen di Java. Java. Oh, aku Oke. di Jakarta Film Week.
Soalnya Iya. itu film closing ya. Film Film closing Jakarta Film Week tahun lalu gitu. Gila-gila reaksi penontonnya, like the music, the scoring, everything. I was so itu sempurna banget sih bagi aku, dan Iya. ada si Mbak Amanda Nelunya itu ada juga di situ Oke, untuk oke. sesi Q&A yang cukup brief. Dan memang dia cerita di proses castingnya tuh dia nge-casting ratusan anak SMP Oke. yang sampai saat one by one sampai benar yang cocok, yang berani untuk menyampaikan pesannya si Amanda ini. Dan akhirnya ketemu deh si yang pemain Zalfa ini. Zalfa, iya. Gitu. Dan menurut Soalnya ini non actor ya. non-actor, Iya. jadi dari ratusan non-actor ini dicari yang paling acting yang paling bagus, yang paling klik sama direkturnya, akhirnya ketemunya dia. Oke. Itu I think it was a kompleks proses juga, dan aku salut banget sih sama sutradaranya dan tentunya satu krunya. Itu bukan Iya. Netflix, nonton sekarang. Bener, nonton. experience-nya menarik banget sih, karena kayak disturbing, tapi emang sempat baca di mana emang tujuannya ini bukan film yang mau entertaining atau apa, emang tujuannya emang buat bikin kita merasa Memprovok pikiran iya kita. memprovok, Iya, dan memprovok. emang karakternya emang di situasi gak nyaman dan penonton akan merasakan hal yang sama gitu. Waktu Kita- itu abis nonton berasa inget sih aftertaste-nya tuh sempet pusing dan sempet kayak Mual. mual gitu, mual sih salah satunya, tapi journey-nya menarik banget, mulai dari openingnya tuh yang di toilet yang kayak Iya, dance itu, wah itu keren banget sih. Jedak-jeduk. Enggak, itu at parts itu tuh kayak ada bagian goofy-nya, ada bagian sedihnya, itu kayak semuanya tuh seimbang gitu loh, kayak bisa offbeat tapi bisa serius juga. Itu aku salut banget sih sebenarnya. Bener-bener Dan itu menarik juga sebenarnya banget. menyangkut ini sih, film rekomendasi yang aku mau kasih sekarang Apa-apa, juga. boleh. Aku mau ngomongin satu film yang semua orang omongin dan semua orang pasti tahu, yaitu tebak. Coba aku yang tebak. Boleh. Film boleh. pendek bukan kali Film ini. pendek, film Wah, pendek. film Oh, yang pendek. lagi dibahas Iya, saat ini. terus film pendek rada warna-warni gitu. Oke. Baru rilis di salah satu streaming platform di Iya. Indonesia. Yang udah gede streaming platformnya. Oke. Basri and Salma. Betul, Basri dan Salma in the Neverending Comedy. Tapi ini kita bukan konten pesanan bioskop online. Iya, ya, by iya. the way. Bukan. Bukan. For your disclaimer, ini bukan, gue bukan KOL dari bioskop online, bukan. I'm just an intern here, guys. I'm just an intern. I'm not a KOL from bioskop online, but I love you bioskop online. Basri dan Salma back again. Itu, oh my god, Mas Hozi Rizal, if you're watching this, I'm just gonna say it. I love you. Like, I wanna marry you. Please. Tuh Kozi. Mau nggak tuh Kozi? Sumpah, I love you. Thank you so much for making this film and bringing it to my campus, like sharing it. Terus kayak tiba-tiba aku ingat banget dulu pernah main Mas Hozi itu ke kampusku, Oke. ke saya, ngobrol-ngobrol tentang filmnya setelah kita semua udah nonton. Maaf, tapi filmnya menurut aku kayak gila, itu pesannya tuh sangat relevan sama kondisi di Indonesia sekarang. Kayak I mean with all like, ya tau lah budaya ketimuran kita kayak, kapan punya anak, kapan nanti kita telat, kan anak membawa rezeki, anak mau menghapus masalah-masalah kamu. Ini kritik sosial paling top notch saat ini yang relevan itu sih. Gila, gue ngomongin tentang child free tapi sebelah gue kayak couple yang udah married. Gak apa-apa. Aku sangat menghargai kok keputusan buat gak married atau child Yes. free itu kayak Nah, sangat menghargai. ya sangat menghargai. Sama aku, maksudnya ya dari perspektif anak muda juga kayak aku ini sih kayak masih belajar juga tentang kayak marriage and all. Maksudnya kan seharusnya sesuatu decision yang ditentukan oleh dua orang, si suami dan istri ini kan. Sementara di film ini dibawakan bahwa oh wow, ternyata pernikahan itu tentang kekayaan sosial juga, tentang bisik sana sini, dan ternyata kalau lo udah bikin keluarga juga nggak ngejamin it will make everything better. It's just gonna make everything without moderation. It's just gonna make everything worse gitu loh. Kayak makanya kayak nggak mau spoiler, mau spoiler gimana? Nggak, nonton aja pokoknya. Dan menurut ini aku kayak dari awal yang komedik terus tiba-tiba serius terus komedi lagi, sama kayak Tiger Stripes sebenarnya pengalamannya. Dan berani sih pesannya tentang child free or not child free, dan kombinasi dari komedi ke dramanya itu kayak seamless banget rasanya. Makanya tonton sekarang juga. Rp26.000 saja di bioskop online. 20.000. Nggak 20.000 tapi plus pajak dan segala macam. Jason baru 26.000. subs- Gue soalnya baru banget. beli, Gue soalnya baru banget beli. Oke. Tapi ini bukan konten pesanan. Oke, bukan pada pesan. Kenapa beneran detail banget ada harganya segala ya? Oke. Gue beneran baru beli. Maaf banget lupa soal pajak, ada pajak di dunia ini ya guys. Iya.
20.000 plus lah. Ya, Iya, tapi gue 20 belum plus bisa plus. nonton by the way karena gue pas pencet watch ini aplikasi mati terus jadi Wah, gimana nih? Waduh. Kan Oke, kita oke. mau jadi ngobrol mungkin ya. ya gue kasih waktu kan 2 hari ya masa pinjamnya jadi gue akan nonton ini. Nonton sih. Tapi ini juga filmnya ini kan, maksudnya yang dia juga benar-benar diterima di seluruh festival film major di Nah. Kecuali di Indonesia. festival Kecuali apa? Festival apa tuh? Kita soalnya tahu ya, kayak itu pertanyaan banget sih, kaget banget kenapa film itu bisa nggak masuk ke festival ini. Iya ya, kenapa ya? Kenapa ya? Nggak Kenapa? tahu, nggak Gak tahu. tau mungkin lo tau gosipnya gue gak tau gosipnya Iya, sih. gue juga tahu Oh, sih. gue sih I'm just a student and an intern, jadi kayak gue dikit-dikit gini tapi kayak Ya gue juga cuma di Antelope doang, jadi gue gak tau gak ada gosip. Kita nggak sama pernah gosip soalnya. oh, that is completely not a lie guys. Itu bukan sebuah kebohongan, itu sebuah kejujuran. Iya. Ya. Tapi cuma bertanya-tanya dalam hati sih, Ya, kenapa? karena dia festival kan, Sundance. Iya, Iya, dan kayak dia udah. official selection yang 2023 ya. kalau Iya, nggak salah. benar. Ya Di 2023. main competition Dan main kan? competition. Main competition. Dan film Indonesia film pendek pertama kan yang lolos ke Di main Di main competition. competition, main ya. competition. Dulu ada tapi di Sam Mandela Critic. Di Sam Mandela Critic kan ada filmnya Regas Perenjak Perenjak. sama filmnya Lucky yang tentara- The Fox Exploits the Oh, iya, Tiger's iya. Mind. Yes. Cuman yang main competition ya ini pertama Pertama. kali. Film Pertama pendek ya. Indonesia yang pertama di Dan main itu competition. sangat kompetitif banget kan main competition. sangat kompetitif, paling Wah, kompetitif, paling Gila sih kompetitif. Mas Ozi. This is Indonesia. No England, no USA. Kok film kita semua yang kita rekomendasiin premier pertama di Cannes ya? Oh iya bener Iya juga nggak sih? ya. bener Walaupun juga. beda-beda ya Iya. sectionnya. Nggak secara nggak disengaja sih. Secara karena nggak mungkin disengaja ya. tidak sadar karena lagi banyak orang ngomongin kan. Oh ya. iya mungkin Ah. sih karena sekarang Mei Jadi- dan lagi kan. Cuma Tertarik bagus sih, untuk- maksud pilihannya ada satu film pendek, ada satu film panjang yang baru, ada satu film panjang yang udah agak klasik. lama. Jadi mungkin Tapi streaming platformnya beda-beda. Ya, bioskop online, Mubi dan Netflix. Ya. Jadi ini bukan pesanan. Bukan Dari pesanan. salah Bukan satu pesanan ya, platform. bukan pesanan. Dan saya bukan Udah. KOL teman-teman. Nanti kalau diomongin bukan pesanan terus kesana jadi beneran. Bukan pesanan pas apa? Justru berharap dipesan lain kali. Justru kalau misalnya Kita sangat open ya untuk inquiries IG kita di mungkin Studio Ivan Antelope. Maksara kalau nonton mungkin ya bisa lah. Kalau mau Iya, kerja iya, sama iya. boleh. Oke, kita masuk ke segmen kedua, which is pertanyaan provokatif. Mungkin pertanyaannya boleh aku mulai duluan? Boleh. Boleh ya, oke. Kita gantian aja dari sini. Oke, Oke. sini. Oke. Mungkin kalau dari aku, menurut kamu, apakah festival film dapat menjadi medium advokasi yang baik di dunia modern ini? Oke. Mungkin advokasi yang dimaksud kayak ini kali ya, kayak tempat buat apa namanya bercerita atau Bercerita dan create impact lebih ke sana. Tanpa gangguan apapun itu. iya. Oke. Gimana menurut Kak Jason atau Kak Flo? Kalau menurut gue sih harusnya justru itu fungsinya festival film sih. Maksudnya ini kayak harus jadi safe space atau tempat yang aman buat filmmaker Yes. untuk menceritakan apapun yang mereka ingin ceritakan gitu. Terutama mungkin bagi filmmaker dari negara-negara yang memang punya kecenderungan untuk otoriter atau apa namanya bersikap represif terhadap filmmaker yang punya suara-suara yang vokal gitu. Ya. Ada beberapa contoh sih sebenarnya kayak seingat gue film-film kayak yang kita tonton di JAV waktu itu Nober atau apa ya filmnya Nober. Jafar Panahi gitu Iya. itu kan dia kan sempat di ban di negaranya gitu di Iran cuman kemudian festival film berguna untuk atau berfungsi sebagai tempat untuk agar si filmmaker ini Iya. bisa tetap menyuarakan Iya. suaranya. Seingat gue Jafar Panahi itu diputar di Berlinale waktu itu dia nggak bisa datang ke Berlinale tapi filmnya tetap diputar dan ya kemudian filmnya bersuara gitu tetap bisa bersuara. Yes. Jadi menurut gue film seharusnya festival film seharusnya jadi tempat Tempat jadi yang aman tempat ya. yang aman buat filmmaker Safe untuk space. ya untuk bersuara gitu. Oke, nice. iya. Kalau dari Kak Flo mungkin? Ya tadi mungkin udah banyak dijelasin pastinya sih karena festival film kan tujuannya untuk ngebuka jalan buat film itu terdistribusi setelahnya kan. Jadi kayak mungkin setelah di festival film nanti ternyata ada distributor yang tertarik jadi bisa keliling ke berbagai negara gitu. Jadi dan di festival film kan emang kayak rata-rata tuh nggak ada sensor kan. Jadi maksudnya Yap. di luar juga nggak ada. Di luar Indonesia tuh bayangkan kan emang nggak ada sensor apalagi kayak di Eropa atau di US gitu. Jadi kayak apapun yang mau kita omongin jadi kayak bebas. Jadi mungkin kadang misalnya di negaranya sendiri di mana film ini berasal ini topik yang sangat sensitif gitu.
bisa jadi ini di ban, nggak boleh ditayangin di negaranya sendiri. Kayak kasus Tiger Stripes tadi. Iya, misalnya Tiger Stripe. Mungkin dia boleh tapi dengan syarat harus disensor, tapi jadi nggak bisa ngomong yang sesungguhnya yang filmmakernya inginkan. Tapi ternyata di festival film bisa gitu. Misalnya kayak contohnya waktu itu di Cannes, dan akhirnya dia bisa didistribusin di banyak negara di Eropa gitu. Dan akhirnya suaranya pun tetap sampai gitu. Jadi kayak pastinya festival film jadi salah satu pintu untuk ngebuka jalan-jalan itu sih. Pasti. Untuk akhirnya film yang tadinya sulit, sensitif topiknya atau ya di ban jadi bisa gitu. Yes. Dan mungkin ini ya, kenapa itu adanya festival cut sama theatrical cut juga karena itu ya, soal pemotongan konten tadi. Menurutku setuju sih, kayak aku ngeliatnya apa ya, kayak festival film kayak batu loncatan bagi setiap filmmaker, big or small, untuk menyampaikan apapun yang mereka ingin sampaikan gitu. Mungkin mau nambahin deh bahwa sekarang kan kita hidup di industri kita, maksudnya sedang ada di eranya koproduksi lah, atau kolaborasi antar negara gitu, dan festival film jadi tempat untuk yang nyaman, tempat yang nyaman dan aman untuk film-film tadi co-production itu untuk bersuara lintas negara gitu. Yes. Jadi maksudnya ketika dulu kesempatan kita hanya mungkin ketika kita bikin film hanya bertemu dengan penonton-penonton dari dalam negeri aja, sekarang ada era koproduksi, eranya yang memungkinkan lo didistribusikan secara lebih luas lewat festival film. Itu kan mungkin orang sering salah kaprah soal festival film cuma tempat bahwa itu adalah tempat akhirnya gitu. Padahal Pencapaian terakhir. Nah. Padahal kan enggak. Festival film adalah justru kayak The beginning. Awal mula. Ibaratnya Awal mungkin mula. kayak misalnya jendelanya ketika lu belanja di let's say kayak Uniqlo gitu. Ya itu baru jendelanya doang tuh di depannya, bahwa ini ditampilin ada baju ini. Cuman bisnis yang sebenarnya terjadi di baliknya kan. Di balik Ketika layar tersebut. deal-dealannya itu gitu. Jual belinya ada di dalam situ. Itu kan sebenarnya intinya gitu. Nah, ya di era koproduksi ini lu terjadi lintas negara dan lu bisa memungkinkan film itu traveling ke semakin banyak region ya berkat festival film itu tadi gitu. Dan semakin ya kayak misalnya cerita yang sangat spesifik kayak Tiger Stripes misalnya. Ceritanya kan di Malaysia, Malaysia not even KL gitu, lebih kecil lagi. Dan cerita yang sangat spesifik kayak gitu ternyata bisa traveling ke banyak negara dan diterima, dan orang bisa menikmati, bisa relate walaupun secara culture ada gap gitu kan. Yeah. Ada ya of course ketika itu ditonton orang Skandinavia misalnya. Ya gimana Mereka ada ngerti gap, apa ya? tapi kan mereka tetap bisa menikmati. Artinya film ternyata punya daya yang lebih dari yang kita bayangkan dalam urusan Yes. menembus batas-batas budaya tadi gitu. Dan di situ target cultural exchange-nya, flow of information-nya itu di situ berjalannya di situ ya, Kak. Iya. Iya. Keren sih. Oke. Next question. Next question. Question aku ya berarti. Question Kak Flo. Oke. Nah, ini sih yang aku penasaran tuh, kalau kalian tahu nih ada film baru dengan banyak laurel festival film yang ada di film itu. Jadi kayak film ini sudah ditayangkan di festival film A atau B atau C. Nah, itu membuat kalian lebih tertarik buat nonton film tersebut gak sih? Oke. Mungkin dari aku dulu boleh? Boleh. Iya banget sih, karena ngelihat laurel di poster filmnya yang ada 2, ada 3, sampai ngelihat Cannes official selection itu sungguh amat menarik. Karena apa sih yang sungguh, aku jadi muncul pertanyaan ini, apa yang sungguh menarik sampai bisa diterima oleh orang kalangan luar yang kayak apa sih ngertinya furniture IKEA gitu, dibawa tiba-tiba a story about like someone's coming of age from Malaysia yang dari pelosok-pelosok kok bisa diterima ke sana, ke sini gitu, apa gitu loh. Dan tentunya kan aku juga orang yang ya being a film student kayak dengerin review yang orang lain kayak ini kurang gitu, tapi kayak kalau udah ada film Laurel Festivalnya itu nggak akan change my mind about whether I'm going to watch it or not. Kayak fix aku bakal nonton karena kayak udah film ini legit nih, gue bakal nonton gitu. Jadi udah pasti nonton sih. Ya mungkin karena ada feeling bahwa ini sudah dikurasi kali ya. Hmm. Jadi kayak membantu lo nggak usah mikir lagi nih. Kayak Yeah. misalnya kan, ya lo nonton film di 21 terus ada banyak banget pilihan tuh. Ada banyak banget pilihan. Ya lo mau nggak mau harus milih kayak berdasarkan sinopsis, nonton trailer, segala macam kan kayak akhirnya ada effort gitu. Cuman kan kalau ini kayak berarti lo udah dipilihin sama kurator festivalnya atau punya track record yang jelas. Jadi kayak lo udah lebih gampang
nih at least ada jaminan sesuatu nih Yep. yang bakal kita dapat gitu setelah. Mungkin lebih kayak situ sih, membantu lo meyakinkan diri lo untuk kayak menonton film. Tiba-tiba gue inget jadi trailernya filmnya Joseph Angginun yang pertama itu Peculiar, Apa tuh judulnya? Vakansi yang Janggal dan Penyakit Lainnya gitu. Trailernya cuman ada satu orang karakternya ngegebukin kasur kapuk. Jadi kasur kapuknya lagi dijemur terus digebukin gitu. Itu gue di Monday Mornings. Kayak dipukulin ya, kayak kasur kapuk kan biasa gitu ya biar tetap Biar debunya ini kan. ya debunya naik sama tetap empuk lah gitu. Dipukulin, nah setiap pemukulan itu muncul satu laurel. Banyak banget tuh kayaknya. Jadi akhirnya selesai ending trailernya satu layar penuh sama laurel gitu. Iya. Berarti itu mukul kasur nggak main tuh, mukul kasur bergengsi gitu. Jadi kayak mukulin sampai udah trailernya gitu doang, nggak satu shot gitu doang. Dan semua laurelnya keluar Laurelnya gitu di akhir. ditampilkan gitu. Jadi tertarik setelah itu. Ya jadi tertarik karena wah ini lucu nih. Iya kan, Iya. jadi kayak memunculkan pertanyaan gitu nggak sih jadinya, kayak apa sih yang mau disampaikan? Nah itu deh. Apalagi misalnya udah ada laurel yang lebih bergengsi lagi ya, misalnya Palme d'Or, Ya Palme d'Or. Oke. menang Palme d'Or atau Iya, iya. Golden Lion Anatomy of gitu a ya. Fall. Bukan cuma selection, Udah lah itu jadi tapi jadi menang wajib gitu. jadi wajib lo tonton kan. Kayak Oke. harus Apalagi lo- word of mouth juga jadi kencang banget gak sih? Dari ya orang pasti ke kan orang. jadi bassnya gitu. Oke, next question. Ya, next question Ini boleh. mungkin agak ringan nih pertanyaan terakhir Oke. sebenarnya tentang world premiere atau quote unquote keperawanan sebuah film gitu. Ya kan kalau festival kalau nggak cuma di festival sih, film apapun pasti akan muncul pertama gitu sebagai tanda kutip perawan gitu kan. Iya, iya. Kayak belum ada yang nonton. Nah, seberapa penting sih itu buat kalian gitu ketika nonton? Apakah itu penting gitu, kalian akan kalau bisa ada kesempatan nonton perdana world premiere itu akan Oke. jadi sesuatu yang penting atau gimana? Aku masih menyusun kata-kata. Kalau Kak Vol gimana? Oke, dari Kak Vol? kalau aku itu bukan sesuatu yang wajib, tapi aku akan senang kalau jadi salah satu yang bisa nonton itu pertama kali di dunia gitu. Iya, karena kayak wow banget gak sih Iya, rasanya? kayak kebayang Ada gitu sensasi sih. yang berbeda ya? Iya, ada sensasi yang berbeda gitu. Dan mungkin karena aku filmmaker juga, aku tahu rasanya tuh kayak gimana buat muterin film pertama kali dan ditonton orang banyak tuh. Antusiasmenya kayak apa sih kita sebagai filmmaker, dan aku kayak bisa ngerasain itu kalau aku nonton film itu world premiere dan ada filmmakernya datang, sutradaranya datang, produsernya datang, aktor-aktornya datang. Jadi kayak seneng aja sih ngerasain kayak sensasinya gitu, gimana Euforianya itu euforianya. mempengaruhi ruang pemutaran. Iya. Kebersamaannya. Bener, itunya sih yang kayak hal itunya yang kayak bikin jadi kayak merasa jadi kayak oh kita juga Jadi jadi bagian kayak dari bagian sejarah dari si sejarah filmmaker film itu, ini ya. buat pertama kali diputer nih, apalagi tahu ya oh kayak film cuma 2 jam, tapi kan membuatnya itu nggak cuma 2 jam, membuatnya itu bisa jadi kayak tahunan gitu kan. Orang-orang ini nih yang memutarkan ini udah tahunan bersusah payah buat akhirnya mewujudkan film ini bisa kita tonton dengan nyaman sama 2 jam gitu. Jadi kayak senengnya di situ sih. Ya apalagi misalnya kalau kadang datang ke festival film gitu, terus oh ini film world premiere, dan kayak seneng aja gitu bisa jadi orang yang pertama kali menonton gitu. Walaupun filmnya nggak selalu kita suka gitu, tapi kayak dengan tahu oh ini filmnya udah dibuat di mana dan dia udah travel sejauh ini ngebawa film ini dan akhirnya berhasil diputar gitu. Prosesnya gimana? Iya, jadi kayak tetap itu sih euforianya yang kayak Iya, bikin merasa jadi bahagia gitu, kayak ikutan lah. Atau kayak kadang kalau diundang ke gala premier atau apa, itu kan film pertama kali diputer kan. Ya tetap menghargai sih, dan kayak seneng lah jadi orang-orang pertama yang diizinkan menonton film tersebut gitu. Yes, dan kayak tepuk tangan di akhirnya pas creditsnya roll itu, wah itu kayak itu nggak bisa diganti dimanapun tuh pengalaman itu, kayak ngelihat cast and crew-nya seneng dari kerja kerasnya mereka, ngelihat diri kita sendiri jadi kayak the first audience to ever witness kerja keras mereka, itu kayak itu nggak bakal bisa didapetin di mana-mana lagi sih, ya nggak sih? Mungkin pertanyaannya ditambahin buat lo nih. Kayak misalnya tuh ke JAV, terus kemudian ada dua pilihan film yang bentrok nih jadwalnya. Satu adalah satu film let's say kayak film Indonesia yang world premiere lah di situ Yes. gitu. Atau pemutaran perdana di situ. Atau ada satu film lagi yang kebetulan sudah traveling ke banyak festival. Film apa? Ya, film apapun lah. Film ya Indonesia juga deh biar Oke. sama gitu. Lo akan pilih yang mana tuh? Kayak
Ya kalau ya kita nggak usah tahu Oke, filmmakernya oke, siapa oke. gitu kayak. Kalau aku sebenarnya gini, kalau di festival film aku akan lebih memilih film yang aku tahu nih ini kayak bakal susah ditonton di tempat lain. Misalnya kayak aku tahu oh film ini akan kayaknya rilis di bioskopnya masih lama, kayaknya akan nggak dalam waktu dekat dirilis di bioskop, atau mungkin nggak akan waktu dekat dirilis di streaming platform. Aku akan belainin film itu sih, karena aku tahu ini kesempatan langka nih nonton Iya, film kesempatan ini. langka dan kapan lagi gitu loh. Iya, sedangkan kalau film lain, aku dengan mudahnya, oh ya aku bisa nonton di bioskop, Nah, aku iya. akan rela beli tiket dan buat nonton film itu Iya. di waktu lain selain di festival film. Lebih pertimbangannya lebih Jadi ke lebih situ yang sih. susah gampangnya Iya nanti kayak, ya. iya nggak sih di Iya. festival film pasti lebih nyari yang kayak, oh ini kesempatan langka buat nonton film ini, kayak kayak aku akan lebih milih film yang Berarti kayak gitu. world premiere sebenarnya jadi nggak gitu berpengaruh. Yang melihatnya kan cuman lebih ke apa ya, susah atau gampangnya nih. Iya, lebih kayak gitu sih. Kalau diaksesnya. pertimbangannya dua itu lebih yang film. Kalau aku pribadi, aku lebih cari yang film yang kayak sulit dicari di tempat lain dan Iya. dapat kesempatan nonton, aku akan pilih film itu. Iya, aku juga sama sih jujur ya sama Kak Flo, kayak aku bakal lebih mentingin yang world premiere atau regional premiere, kayak aku bakal utamain ya film-film lain. Maaf mundur dulu gitu loh. Apalagi kemarin aku baru nonton Samsara, itu film Mas Garin. bisu, filmnya Mas Garin, film bisu yang dimana itu sebuah formatnya cine concert. Jadi di atasnya itu filmnya layarnya dengan diproyeksikan gitu, di bawahnya orkestra dan itu orkestra gamelan campur techno eksperimental, dan bandnya itu dari Geber Modus Operandi, band techno Bali yang aku sangat amat suka dan udah ngikutin dari setahun ke belakang. Itu kayak to see the world premiere, like to see it live, to see everyone just having fun di panggungnya, kayak padang alunin gamelannya, terus musik techno-nya masuk, visual Aryo Bayu dan Kak Julietnya bermain itu kayak, dan when the credits roll itu semua orang tepuk tangan tuh, dan ngeliat yang mereka foto-foto itu gila sih, kayak to be the first people to witness it. Dan itu kayak maksudnya kayak Aryo Bayu baru lewat depan gue gitu kayak Kenapa? Emang Aryo Bayu kenapa ya? enggak sih, maksudnya Wangi ya wangi tapi Keren aja gitu. keren. Keren. Role model. Role model, Yes, ya. definitely just role model, guys. Itu nggak akan bisa tergantikan ya. Maksudnya mau berapapun duitnya, mau seberapapun gue bisa keluarin, ya gue bakal ini sih. Aku bakal bakal utamain sih jujur. Dan itu dari skala 1 sampai 10, 8 pentingnya. Yang masih apa namanya? Film-film masih yang virgin, masih perawan gitu. Oke, pembicaraan kali ini sangat amat insightful ya, dan unik gitu. Mungkin kalau kesimpulan kita wrap up mulai dari aku kali ya, kalau boleh. boleh. Kesimpulan aku untuk podcast 3 Babak episode 4 hari ini, Aryo Bayu sih. Sorry Mbak Juliet. Nggak, maksudnya kesimpulannya, menurut aku festival film itu sebuah media yang sungguh hikmat ya, kayak you should never take it for granted, karena kayak bagi filmmaker itu bisa jadi batu loncatan masing-masing untuk lebih nembus channel-channel yang tadinya channel yang tadinya susah ditembus gitu loh, yang dari ke negara A, negara B, negara C, and then one day you're just big, and one day you're making impact dan affecting so many people. Dan I think itu sebuah hal yang ini banget sih, privilege bagi filmmaker yang ada di seluruh dunia sih gitu. Dan emang kalau setiap kali ada festival film, datengin sih mumpung ada kesempatannya, karena siapa tahu itu filmnya gak akan diputerin lagi. Oke, mungkin aku oper kesimpulannya ke Ibunda Florence. Oke. Sekarang ibunda. Ibunda ya. Ibunda. Oke, yuk ke festival film. Festival film apapun maksudnya. Karena di situ kalian bukan cuma bisa nonton film, tapi bisa networking, bisa Party. ya, bisa ketemu sih, bisa networking. Itu yang penting, ketemu gosip-gosip di perfilman Indonesia atau perfilman internasional juga bisa terjadi di festival film gitu. Oke, silakan. Kalau gue tadi sempat gue utarakan waktu ketika nonton ngomongin yang segmen 1 ya, The Scent of Green Papaya gitu, bahwa ya kalau ngomongin soal layar, sebenarnya prinsip gue yang tadi gue bilang, kalau misalnya
tidak ada pilihan lain untuk menonton dan lo harus menonton film ya ke layar kecil seperti handphone ya nggak apa-apa juga It's gitu okay, buat gitu. it's okay buat lo akan mendapatkan tetap bisa menonton filmnya gitu menurut gue. Cuman kalau ada kesempatan untuk menontonnya di layar yang lebih lebar atau layar yang sebesar mungkin jangan sia-siakan kesempatan itu gitu. Karena ya ketika filmmaker membuat film dia menciptakan karya itu memang intended to be ditonton di layar yang besar gitu. Karena shame on you. Hah? Karena shame on you. Beberapa Aduh, tahun ini lalu sempet ada inside jokes. sempet ada itu. Gak inside jokes banget sih ya. Mungkin sinetfil Twitter yang tahu. Wah, aku agak FOMO nih karena Sempet udah ada jarang buka Twitter. satu film yang bagus gitulah dan disukain Cinefil dan dia dan akhirnya nggak tayang di bioskop gitu, tayangnya di streaming platform dan kayak shame on you kalau kalian Kalau lu nggak sem- nonton di Aku kayaknya tahu layar deh. lebar gitu ya. ya itu di film festival. Penyalin Cahaya waktu Iya, iya. JAF 2021. Iya, kan akhirnya nggak tayang di bioskop tapi langsung ke Iya, streaming iya, platform iya. gitu. Ya, hari ini kayaknya obrolannya seru banget dan unik as always. Dan terima kasih banget untuk kalian yang udah stick with us sampai akhir dari episode ketiga podcast 3 Babak ini. Diskusi hari ini seperti itu. Pasti tadi meledak, duar. Tapi sebelum kami akhiri, kita mau dengar juga nih pendapat kalian. Mungkin boleh kali tulis di kolom komentar di bawah, ngobrol-ngobrol, kenalan, pacaran, dan ngomongin aja sih tentang festival film dan topik-topik kalian yang pengen kita bahas tuh apa sih sebenarnya. Cerita aja, nggak apa-apa. Gitu. Thank you guys. Jangan lupa like and subscribe or gue bakal datangin kalian. Sampai jumpa di episode podcast 3 Babak selanjutnya. Bye. Bye.